Sip. Tempat duduk yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami mohon izin perhatian Bapak dan Ibu untuk dapat segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Menteri, Gus Yakut Humas. Yang kami hormati, hadir juga di antara kita Bapak PLT Sekjen Bumnas, Prof. Abdul Rahmat. Juga hadir Pak Irjen yang diinisiasi Pak Irjen, dan hadir hampir semua sekretaris eselon 2 dan rektor dan kanwil. Yang juga saya hormati hadir Pak Dirjen Pendis, juga Pak Dirjen Dimas Islam, Pak Dirjen Buddha, serta para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli. Tentu yang juga saya muliakan Deputi 5 KSP Prof. Rumadi Ahmad yang juga bersama kita. Maaf saya lupa Pak Dirjen BAU. Ya, saya hormati para Kakanwil sebagai utusan dari Indonesia, para rektor PTKN, para rektor PTN, atau yang mewakili dari UGM, dari UNER, dari UNESA, juga dari UNM, dari UNPAD, yang juga saya hormati para rektor perguruan tinggi swasta, baik yang di bawah Kemenak dan juga di bawah Kemendikbud, yang juga saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media dari 14 kementerian yang tadi disampaikan oleh MC. Hampir semuanya hadir. Yang juga saya hormati para utusan dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi. Ada di antara mereka dari Papua Barat, Gus, yang baru hadir dan juga bergabung dengan kita pada hari ini. Yang juga saya hormati seluruh Kepala Balai Diklat, BLA dan Luka, hadirin yang berbahagia. Tentu yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam acara Rakornas penguatan modus beragama yang pertama. Salah satu tujuan dari Rakornas ini adalah dalam rangka menindaklanjuti lahirnya Perpres 58/2023 yang di dalamnya mengamanatkan bahwa semua kementerian lembaga termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus ikut serta melaksanakan, mengimplementasikan prinsip beragama, tentu saja dengan sesuai tusi dan kewenangannya. Sebagai laporan, Gus, ada beberapa kementerian yang tahun 2024 ini sudah menganggarkan penguatan modus beragama. Dari 14 kementerian, hampir semuanya tahun 2024 sudah menganggarkan program penguatan modus beragama. Dan tahun ini juga, menurut amanat Perpres, Gus Menteri selaku Ketua Harian Sekretariat Bersama akan menagih laporan dari semua KL terkait dengan implementasi modus beragama, termasuk juga dari Pemprov dan Pemkab. Bagaimana formulasinya, insya Allah mulai besok siang akan kita bahas, baik bentuk laporannya sampai juga cara melaporkannya, karena laporan ini juga akan dipantau langsung oleh Prof. Rumadi selaku KSP di Deputi 5 bersama Pak Abid Tarigan sebagai Deputi 2 yang kemarin juga kita rapat di Balitbang untuk mengelola terkait dengan laporan ini. Tentu upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Gus Menteri salah satunya selain
di Kementerian Agama hampir semua pejabatnya sudah dideklar, dari eselon 1, 2, rektor, eselon 3, eselon 4, bahkan dosen dan guru. Sekitar sebulan yang lalu Gusmen sudah mengeluarkan PMA nomor 3 tahun 2024 yang kira-kira isinya adalah teknis tentang pemantauan dan evaluasi yang akan dilaporkan kepada Pak Presiden. Karena itu pada saatnya nanti di acara kita besok pada saat pleno juga akan kita bahas bagaimana menindaklanjuti PMA yang baru saja ditandatangani oleh Gus Menteri. Saya kira sekian dan demikian sebagai laporan pada Gus Menteri dan kita semua. Saya doakan mudah-mudahan semua peserta Rakornas selalu sehat walafiat. Akhirnya sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun sedikit saja. Beli duku di Kota Bima. Duku tua rasanya beraneka, beragama, suku, budaya, dan agama, tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini nanas bukan sembarang nanas, nanas dari mama yang kita rindu. Ini Rakornas bukan sembarang Rakornas, Rakornas model beragama untuk Indonesia maju. Makan permen dengan Mbak Yu. Untuk Gusmen, thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yakut Kolil Kaumas, kami silakan dan boleh kita berikan tepuk tangan kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Litbang Kementerian Agama, Profesor Dr. Suyitno Witot Amin. Yang saya hormati PLT Sekjen Kementerian Agama Profesor Dr. Abdul Rahmat, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama yang hadir, para staf ahli dan staf khusus serta tenaga ahli Menteri Agama yang hadir bersama kita. Yang saya hormati para rektor, baik rektor PTKN maupun rektor PTN, baik negeri maupun swasta yang terlibat dan melibatkan diri dalam Rakornas ini yang hadir. Terima kasih atas nama Kementerian Agama saya sampaikan karena meluangkan waktu untuk datang ke Jakarta, apalagi di Ancol itu tidak mudah. Hotel jauh gitu ya, dari kota agak susah dijangkau, tapi Bapak Ibu sekalian berkenan hadir pada hari ini. Tentu yang saya hormati pula para kepala kantor wilayah Kementerian Agama yang hadir, tadi saya lihat beberapa. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama kementerian dan lembaga yang diundang dan hadir, dan tentu saja sahabat saya Deputi 5 KSP Profesor Dr. Rumati Ahmad yang selalu mengawal program ini dan dengan concern yang sangat tinggi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bisa mengikuti Rakornas yang pertama kali pasca diterbitkannya Perpres nomor 58 tahun 2023 terkait dengan moderasi beragama yang harus dijalankan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biasanya saya tidak membaca teks, tapi kali ini saya akan baca teks. Karena kalau saya bicara lepas nanti tidak ada Rakornas, jadi saya baca saja supaya nanti selebihnya dibicarakan di Rakornas. Saya akan sampaikan yang penting-penting, bahwa yang pertama bagi Indonesia
keragaman itu merupakan takdir Tuhan yang harus diterima, atau dalam bahasa kita ini sebuah keniscayaan. Keragaman agama dan budaya sesungguhnya bisa menjadi modal sosial untuk mewujudkan pembangunan yang maju dan harmoni, meskipun di sisi yang lain keragaman agama juga bisa menjadi, atau jika tidak dikelola dengan baik, dia bisa menjadi ancaman. Ini menurut Animarisimo, agama dapat berperan ganda. Di satu sisi menjadi faktor peredam konflik, dan sisi yang lain agama justru menjadi penyebab konflik. Ini mirip dengan sepak bola. Sepak bola itu di sisi yang lain bisa menyatukan seluruh perbedaan ketika di stadion bertanding itu, tapi sebaliknya kalau wasitnya nggak benar, sepak bola yang mengasihkan untuk ditonton itu bisa menjadi potensi untuk konflik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan terbesar dari keragaman kita salah satunya adalah true claim atau klaim kebenaran. Sebenarnya bukan hanya ini, bukan hanya tren, bukan hanya klaim kebenaran, tapi sebagaimana kita saksikan beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu sekalian, selain klaim kebenaran oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu, problem yang kita hadapi dalam hidup berbangsa dan bernegara ini adalah masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempertanyakan konsensus kebangsaan, dan di saat yang sama penghormatan terhadap budaya lokal atau tradisi, nilai-nilai tradisi juga semakin luntur. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama ini hadir karena sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar, ada formulasi moderasi beragama ini yang disampaikan itu menghadirkan semangat beragama yang moderat dengan 4 indikator utama. Yang pertama tentu tadi komitmen kebangsaan harus diperkuat, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan di saat yang sama juga memberikan penghormatan terhadap tradisi lokal. Dan bagi kita bangsa Indonesia, beragama dan berbangsa harus dilakukan secara komplementer, ya, dan tidak dihadapkan atau dipertentangkan, apalagi saling menegasikan satu di antara yang lain. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saat ini penguatan moderasi beragama sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Badan dan di video yang tadi kita saksikan sudah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Pemerintah dengan mengeluarkan Perpres ini tentu menyadari bahwa penguatan moderasi beragama ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Agama saja, karena ini menyangkut banyak aspek. Selain aspek agama, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, ada politik, kepemudaan, dan bahkan urusan yang terkait dengan urusan hukum. Itu hal ini yang kemudian menyebabkan di dalam Perpres disebutkan di pasal 9 ayat 2 bahwa Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama melibatkan sekaligus 4 Menko, Menko PMK, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Marves. Saya kira saya belum pernah melihat, atau mungkin saya masih kurang baca saja, ada sekretariat bersama yang melibatkan seluruh Menko yang ada di kabinet di luar moderasi beragama. Ini bukan soal tepuk tangan, tetapi soal bagaimana pemerintah memandang bahwa moderasi beragama ini benar-benar sangat penting dan hal yang urgent bagi bangsa yang kita cintai ini. Rapat Koordinasi Nasional Moderasi Beragama ini, Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan melibatkan pimpinan atau pejabat pada kementerian dan lembaga
yang sudah tercantum di Perpres, juga pemerintah daerah melalui Kesbangpol Dimas, perguruan tinggi tentu saja, dan ini semua tentu dimaksudkan agar terorkestrasi dan muncul sinergi program serta rencana aksi yang jelas bagi penguatan moderasi beragama agar memiliki dampak yang lebih nyata di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus dalam proses pembangunan nasional. Dalam amanat Perpres tersebut, Bapak Ibu sekalian, selaku Ketua Pelaksana Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama ini, saya ingin mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik pusat maupun di daerah, untuk bersama-sama melaksanakan amanat Perpres dan tidak hanya sekedar menjadi program atau apalagi hanya rakornas saja, tetapi benar-benar dijadikan gerakan. Saya tidak memiliki kekhawatiran bahwa rakornas ini hanya agenda agar serapan anggarannya tinggi di Badan Litbang ini. Tapi saya yakin pasca rakornas ini akan muncul program dan sekaligus gerakan yang nyata di instansi kita masing-masing agar dampaknya juga terasa di dalam masyarakat luas. Kita berharap ikhtiar bersama ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni, rukun, dan damai benar-benar kita bisa laksanakan. Saya meyakini bahwa penguatan moderasi beragama ini juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan Indonesia maju yang bermaslahat, sekaligus di saat yang sama muncul kehidupan berbangsa yang harmoni dalam damai dan penuh toleransi. Sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi Pak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini sekali lagi bukan hanya rancangan rakornas atau rancangan program saja, tapi benar-benar muncul aksi nyata setelah ini. Dan mari bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, kita buka rakornas ini dan selamat melaksanakan rakornas dengan sebaik-baiknya. Ikan hiu makan nanas. Ayo rakornas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gusmen. Mohon izin tetap berada di atas panggung sekaligus mengarahkan acara pada malam hari ini, dan turut mendampingi Gusmen kami persilahkan untuk dapat hadir Bapak Amin Suitno selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lalu berikut kami telah mengundang PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Abu Rohmat, dan selanjutnya kami persilakan kepada Deputi 5 KSP Bapak Rumadi Ahmad. Baik, mohon izin Gusmen akan ditandai dengan menekan tombol yang telah kami sediakan. Nanti aba-aba akan dari kami akan hitung mundur. Sudah siap Gusmen? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai dari 3, 2, 1. Sesaat lagi akan ada foto bersama. Mohon izin Bapak.
Terima kasih Gusman, mohon izin kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan. Baik, kami persilakan dapat menghadap kamera yang berada di tengah. Langsung saja saya akan menghitung. Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih, kami aturkan, kami persilakan untuk dapat duduk kembali.